Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang diperkirakan lahir pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Pada abad ke-9 sampai Kerajaan Sriwijaya mengalami puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan juga ke-10. Pada abad ke-11 Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran dan akhirnya pada abad ke-13 Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang berjarak muda, namun Kerajaan Sriwijaya tetap menaungi agama lainnya yang berada di sekitar Kerajaan Sriwijaya. Ada dua macam berita tentang Kerajaan Sriwijaya, yaitu berita dari Tiongkok dan berita dari Ibnu Hardada. Berita dari Tiongkok yang menetap selama 6 bulan guna mempelajari tata bahasa Sanskerta di Sinfosin Sriwijaya. Adapun dinasti Shang yang memutuskan Tiongkok seringkali datang ke Sinfosin. Hingga saat ini Sinfosin kerap dipanggil dengan Kerajaan Sriwijaya. Untuk berita yang kedua dari Ibnu Hardada yang menyatakan Raja Zabak memiliki emas sebanyak 206 kilo setiap tahun. Negara ini kerap dipanggil dengan Suwarnadwipa atau biasa disebut Pulau Emas. Di sini saya menjelaskan peninggalan prasasti sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti Kota Kapur. Situs ini terletak di Kota Kapur, Kecamatan Lombok Barat, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prasasti ini berbentuk tugu yang ditemukan pada tahun 1892, merupakan peninggalan kedatuan yang bernama Sriwijaya. Yang kedua, prasasti Kejukan Bukit. Prasasti ini ditulis pada 604 Saka, yaitu 16 Juni 682 Masehi, menjelaskan mengenai Dapur Dayang yang menaiki perahu untuk mengambil Cadyaratra dan menyebutkan kemenangan Sriwijaya. Yang ketiga, prasasti Talang Tuwo. Prasasti yang ditulis pada 23 Maret 648 Masehi. Ini didirikan taman yang dinamakan Sri Setra di bawah pimpinan Sri Baginda Sri Jaya Rasa. Kemudian disebutkan juga harapan-harapan terdapat di tempat tersebut. Raja-raja dari Kerajaan Sriwijaya yang berperan dalam bidang politik, yang pertama yaitu Bunta Hyang Sriwijaya Rasa. Pada masa pemerintahnya, Kerajaan Sriwijaya memperluas daerah kuasanya sampai ke Jambi dengan Minang Taman. Yang kedua, Balaputra Dewa. Ketika Balaputra Dewa memerintahkan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya mengalami perkembangan yang sangat besar, terutama pada bidang pelayaran dan perdagangan. Bahkan pada masa itu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran kerajaan Buddha di Asia Tenggara. Yang ketiga, Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mendapatkan ancaman dari Kerajaan Polomandala. Raja Polomandala, Rajendra Polo, menguasai Kerajaan Sriwijaya. Aspek kehidupan sosial di Kerajaan Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya yang strategis menyebabkan perkembangan perdagangan internasional di Kerajaan Sriwijaya. Banyaknya pedagang asing yang datang dan juga menyebabkan kemungkinan masyarakat mengembangkan sistem komunikasi dengan baik. Bahasa Melayu kuno lah yang menjadi perantara antara pedagang Nusantara dengan pedagang
Malaysia, Semenanjung Malaysia. Masyarakat juga lebih terbuka dengan budaya baru seperti ajaran Buddha dari India. Para biksu Buddha dari Kerajaan Sriwijaya dikirim untuk belajar ke Nalanda, India. Sebaliknya, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan Buddha dengan guru besarnya yaitu Dharmapala dan Sakyakirti. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya. Tentang Kerajaan Sriwijaya yang strategis dan hasil bumi melimpah menjadi modal utama kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya.